Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem dan Manajemen Pemeliharaan, di mana kita akan menginjak ke poin yang kedua. Untuk Sistem dan Manajemen Pemeliharaan kita bagi dengan dua bagian atau dua pokok bahasan, di antaranya sistem pemeliharaan dan manajemen pemeliharaan. Kita masih ada di poin A, itu sistem pemeliharaan. Kita bahas untuk poin yang kedua di dalam sistem pemeliharaan, itu adalah keandalan dan kerusakan, di mana kita lihat definisi daripada keandalan itu adalah sebagai probabilitas komponen, peralatan, mesin atau sistem tetap beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diinginkan dalam waktu dan kondisi tertentu. Di dalam menyatakan fungsi dari tidaknya suatu fasilitas atau peralatan, kita bisa menyatakan dalam nilai keandalan dari fasilitas atau peralatan itu, di mana keandalan menyatakan konsep kesuksesan operasi atau kinerja dan ketiadaan kerusakan. Teori keandalan menguraikan kegunaan interdisiplin, probabilitas, statistik, dan pemodelan stokastik yang dikombinasikan dengan pengetahuan rekayasa ke dalam desain dan pengetahuan ilmu mekanisme kerusakan, sehingga untuk mempelajari aspek keandalan. Untuk meningkatnya persaingan bisnis antar perusahaan dan permintaan konsumen, di mana membutuhkan produk dengan kualitas tinggi dan jadwal penyerahan yang tepat waktu, ini untuk mendorong kebutuhan peralatan atau equipment atau mesin pada tingkat keandalan atau reliability yang tinggi. Untuk menyatakan keandalan ini kita bisa disimbolkan atau kita dibuatkan sebuah simbol persamaan matematik, di mana keandalan dapat dihitung dengan rumus itu RT sama dengan integral dari fungsi T dt, di mana batas atas dan batas bawahnya ini satu, batas bawahnya, batas atasnya tak terhingga, di mana hasil daripada substitusi itu kita akan peroleh 1 dikurangi FT. Untuk keandalan itu lebih besar dari 0 batasannya dan lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk waktu T-nya 0, maka keandalannya ini 1. Artinya sistem dalam keadaan baik. Tapi apabila T itu tak hingga, mendekati tak hingga, maka keandalannya ini 0. Artinya sistem dalam keadaan rusak, di mana variabel daripada RT itu yang tadi kita lihat di sini adalah sebuah fungsi keandalan, FT adalah probabilitas daripada kerusakan, T lamanya suatu peralatan beroperasi sampai rusak, di mana fungsi keandalan RT itu sama dengan P pada saat T. P fungsi daripada waktu atau keandalan sama dengan 1 dikurangi P, di mana T lebih besar daripada T kecil, sehingga diperoleh 1 minus fungsi daripada T. Nah, kalau kita buat diagram daripada keandalan itu sendiri, ya, untuk menjaga keandalan yang tinggi, tentunya program pemeliharaan yang baik. Dengan demikian, program pemeliharaan yang baik membutuhkan informasi mekanisme kerusakan atau failure mechanism, di mana pola penggunaannya, usage phase-nya, kalau kita lihat di diagram
daripada hubungan keandalan dengan pemeliharaan. Kita lihat ini kerusakan item, mekanisme kegagalan itu kita lihat daripada kerusakan itemnya, dan timbal balik hubungan daripada program pemeliharaan. Nah, ini untuk mekanisme kegagalannya, ini adalah feedback daripada program pemeliharaan setelah peralatan itu ada. Kalau kita lihat apakah pemeliharaannya ada koreksi, pemeliharaan pencegahan, pemeliharaan kondisional, dan pemeliharaan prediksi. Dan ini juga didorong oleh penggunaan daripada alat itu sendiri. Ini salah satu diagram mekanisme hubungan keandalan terhadap pemeliharaan. Fungsi daripada keandalan seperti yang tadi kita buat persamaannya, RT sama dengan integral fungsi T dt, di mana batas bawahnya 1 dan tak hingga. Maka hasilnya 1 minus FT untuk keandalannya RT-nya lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk mencari T, ini bisa dicari daripada eksponen daripada minus integral lambda T dt, di mana lambda T itu menunjukkan laju daripada kerusakan. Di mana laju kerusakan itu adalah probabilitas banyaknya komponen yang mengalami kerusakan setiap waktu. Bila komponen sejenis dioperasikan secara bersama-sama, maka laju kerusakannya akan diperoleh seperti di bawah ini. Kalau kita bacakan, lambda T sama dengan P fungsi daripada X lebih kecil dari T plus delta T, di mana X lebih besar dari T. Nah, ini turunan dari atas. Kita lihat ke karakteristik kerusakan, di mana karakteristik kerusakan itu kita bagi menjadi 3 tahap seperti gambar 7. Kita lihat di sini ada 3 tahap. Ada tahap DFR, ada tahap CFR, ada tahap IFR. Kita lihat tahap-tahap berikutnya, di mana kegagalan pada tahap awal itu yang poin A itu kegagalan awal atau early failure, di mana kegagalan awal itu adalah kegagalan yang terjadi pada awal pengoperasian suatu sistem yang ditandai dengan laju kerusakan yang menurun seperti ini, ya. Lalu berikutnya yang B, kegagalan acak atau random failure, di mana kegagalan acak adalah kegagalan yang terjadi pada item yang berjalan normal yang ditandai dengan kegagalan yang konstan, ya, yang ada di gambar tengah ini. Kita lihat yang bagian yang ketiga, yang C, kegagalan using atau wear out failure, di mana kegagalan using itu adalah kegagalan yang terjadi pada usia kegunaan tertentu yang ditandai dengan laju kerusakan yang semakin meningkat, yang menuntut segera dilakukan penggantian sebagai alat atau keseluruhan yang baru. Nah, ini adalah poin yang C, kegagalan using. Kita lihat model-model daripada kerusakan, di mana model-model pada kerusakan itu kita lihat ada mean time to failure. Ada lagi yang poin yang kedua, mean time to repair yang disingkat MTTR. Lalu yang C yang ketiga, mean time between failure atau MTBF.
Nah, ini macam-macam atau model-model daripada kerusakan atau failure. Nah, ini kalau kita lihat poin yang pertama, MTTF itu keandalan suatu sistem seringkali dinyatakan dalam bentuk angka yang menyatakan ekspektasi masa pakai sistem atau alat itu, yang dinotasikan dengan ET. Kalau kita lihat di sini ET persamaan matematisnya sama dengan integral T kali fungsi T atau FT dt. Ini kita uraikan, maka sehingga hasilnya ET sama dengan integral RT dt, batasnya 0 dan sampai tak hingga. Lalu berikutnya yang poin B, MTTR, mean time to repair, di mana MTTR adalah rata-rata waktu komponen untuk dilakukan perbaikan atau pemeliharaan. Ini bisa menggunakan persamaan MTTR dapat dirumuskan sebagai ET sama dengan integral RT dt, di mana batasnya 0 sampai tak hingga. Lalu poin yang berikutnya yang C, mean time between failure atau MTBF, di mana MTBF itu adalah rata-rata waktu antar kerusakan. MTBF itu adalah suatu ukuran seberapa andal suatu produk atau komponen. Karena kebanyakan komponen mempunyai tingkat kerusakan dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu jam antar kerusakan. Contohnya adalah mesin bubut yang mungkin mempunyai rata-rata waktu antar kerusakannya 300.000 jam. Di mana perhitungan MTBF itu dapat digunakan sebagai suatu acuan dasar ketika hendak melakukan perancangan suatu produksi baru. Dan MTBF itu dapat dikembangkan sebagai hasil dari pengujian intensif berdasar pada pengalaman produk nyata atau eksperimen sebelumnya, atau yang diramalkan dengan penelitian faktor yang diketahui, di mana pabrikan boleh menjadikan MTBF sebagai indeks keandalan suatu komponen atau produk, dan dalam seberapa hal juga untuk memberikan kepada pelanggan suatu jaminan keandalan, di mana MTBF ini bisa dirumuskan sebagai MTBF sama dengan MTTF ditambah MTTR. Jadi kalau ingin menentukan MTBF, kita tentukan dulu MTTF dan MTTR, di mana MTTF itu adalah mean time to failure, MTTR itu adalah mean time to repair, baru nanti MTBF-nya mean time between failure bisa ditentukan. Itulah pokok bahasan daripada poin yang kedua, di mana poin yang kedua itu bahasannya adalah keandalan dan kerusakan yang masih dalam sub pokok bahasan sistem pemeliharaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.